Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara dari SMA Negeri 10 Batam, calon guru penggerak angkatan 8. Hari ini akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan bersama Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Heni Apriani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu, saya mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita ini, Bu. Siap, enggak silakan. Baik, Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu. Nggak banyak, Bu. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini, Bu? Jadi kalau misalkan ada hal-hal atau kasus-kasus atau masalah, kita identifikasi dulu apakah termasuk dalam jenis dilema etika ataukah dalam masalah kasus bujukan moral. Identifikasi dulu ya. Identifikasi ya, Bu ya. Baik, Bu. Jadi setelah mengidentifikasi nih ya, Bu ya, kemudian kan Ibu akan menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, Bu, yang sama-sama bernilai benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, gimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya nih, Bu? Kalau itu lihat dulu kalau misalkan ada kasus-kasus yang memang bertentangan dengan itu, lihat proses pertentangannya, apakah bertentangan dengan keadilannya atau kasih sayangnya atau antar sesama manusianya. Kita lihat dulu kasusnya. Berarti sebelum diputuskan lihat case-nya gitu ya, Bu? Iya, lihat dulu kasusnya. Baik, Bu. Kalau begitu, Bu, yang selanjutnya nih, Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu pakai selama ini untuk mengambil keputusan? Kalau langkahnya biasanya sih yang pertama saya lihat dulu nih yang terlibat siapa, ya kan? Apakah hanya siswa dengan siswa ataukah melibatkan orang tua ataukah juga melibatkan pihak yang ketiga, karena masing-masing itu tahapan penyelesaiannya kan berbeda. Kalau misalkan sudah ketemu nih siapa-siapa yang terlibat, kita cari fakta. Biasanya selalu seperti itu, fakta pendukung yang berkaitan dengan kasus itu terjadi, itu apa saja. Nah, kalau misalnya fakta-faktanya sudah ada, baru nanti kita coba cari alternatif solusi penyelesaiannya. Biasanya tuh langkah-langkahnya tuh kita lihat hasil akhirnya, kemudian juga kita lihat sih berdasarkan peraturan seperti apa, tapi juga tetap kita harus melakukan proses berdasarkan ya pertimbangan hati nurani, juga harus juga melihat alternatif atau solusi apa yang kira-kira relevan dengan masalah ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ketemu nih kira-kira alternatif penyelesaiannya seperti apa, baru kita ambil keputusan. Nah, kita akan tahu keputusan itu benar atau tidak dengan melakukan refleksi. Biasanya seperti itu sih ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti itulah biasanya ya. Ya, tadi dilalui berdasarkan beberapa tahapan, tapi kita lihat kemungkinan yang paling menghasilkan keputusan yang baik gitu ya, Bu. Betul. Nah, jadi nih, Bu, yang keempat nih, Bu, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini, Bu? Kalau yang selama ini sih yang seperti yang tadi saya sebutkan step-stepnya tadi, itulah yang saya jalankan selama ini yang efektif. Artinya kan keputusannya bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan permasalahan. Nanti tadi harus kita lihat dulu kemungkinan hasil akhir yang memungkinkan, yang tidak menimbulkan kasus baru yang lebih gitu ya, Bu ya. Lanjut, Bu ya. Jadi hal-hal apa saja nih, Bu, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita yang menjadi tantangannya nih, Bu? Kalau tantangan itu yang memang butuh analisis yang lebih mendalam. Itu yang menjadi tantangan, karena pada saat kita mengambil suatu kebijakan memang betul-betul harus berbagai pertimbangan yang
harus saya ambil. Nah biasanya kalau kasusnya sudah terlalu besar, biasanya saya akan bawa ke dalam rapat majelis guru. Karena di dalam rapat majelis guru kan orang akan banyak. Kawan-kawan ini kan bicara tentang fakta yang memang mendukung gitu kan, sehingga hasil akhir dari keputusan itu bukan keputusan mutlak saya pribadi, tapi kesepakatan bersama dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kasih sayang, prinsip-prinsip kemanusiaan, juga dengan mempertimbangkan hasil keputusan yang terbaik dan tidak merugikan pada halayak banyak. Itulah yang paling agak berat sebetulnya. Berarti tantangannya nih terkadang tuh kasusnya lain yang sudah kita bayangkan, tiba-tiba di lapangan faktanya beda. Betul. Berarti butuh kerjasama gitu ya Bu ya, Betul, dari betul. semua pihak terkait. Ya, benar. Betul, seperti itu. Baik nih Bu, yang keenam nih Bu, apakah Ibu sudah memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah kita ini? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat ada kejadian nih, atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya ada bentuk, ada prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini gitu? Ada terjadwal kegiatannya ini khusus nanti kalau misalnya mau menangani masalah seperti ini kita bicarakan di hari yang ini gitu ada. Siap. Kalau masalahnya sifatnya urgent kemudian bisa kita selesaikan di tempat pada saat itu, ayo selesaikan aja, jangan bikin masalah tambah panjang gitu kan, selesaikan cepat di situ. Tapi itu tadi seperti tadi saya bilang, kalau menyangkut hal-hal yang memang membutuhkan pemikiran panjang karena menyangkut seseorang supaya tidak dirugikan, itu memang harus melihat kasusnya, harus dibawa juga seperti tadi ke forum, biar forum yang bisa sama-sama merembuk gitu kan. Bukan untuk menjudge, tapi untuk mencari fakta-fakta realitanya seperti apa sih. Takutnya luput dari pengamatan saya gitu. Itu sih. Kita mengambil pandangan dari semua pihak gitu ya Bu ya, jangan satu ini aja gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, saya lanjut nih Bu. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Kalau yang berkaitan dengan siswa, jelas wali kelas sangat berperan sebagai second opinion ditambah dengan orang tua. Tapi kalau misalnya kasusnya sudah besar, saya selalu melibatkan dewan guru, kemudian juga itu pasti dan harus. Soalnya kalau kasus-kasus besar itu pasti akan membutuhkan pertimbangan yang cukup banyak. Takutnya pertimbangan yang hanya diambil oleh sebagian orang itu tidak terlalu efektif, jadi merugikan ke pihak yang lain atau bahkan menimbulkan masalah. Jadi itu yang saya libatkan orang tua, wali kelas, komite, dan rapat majelis guru, itu yang paling utama. Jadi memang semuanya harus saling mendukung gitu ya Bu ya. Jadi Bu, dari semua hal yang telah disampaikan nih Bu, pembelajaran apa nih Bu yang telah Ibu dapat petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah nih Bu, kejadian dari pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini sudah dijalankan? Kalau pembelajarannya, ya setiap orang pasti punya permasalahan gitu ya, dengan latar belakang yang tidak sama, sehingga pemecahan masalahnya pun ke setiap orang pasti akan berbeda-beda. Yang harus kita kedepankan adalah memang peraturan ada, gitu kan, peraturan memang dibuat untuk mengikat seseorang, tapi juga kita memiliki hati nurani yang bisa menjadi satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan yang paling penting adalah setelah keputusan itu dibuat, harus melakukan refleksi apakah keputusan itu betul atau tidak. Kalau misalnya seseorang tidak melakukan refleksi, kita tidak akan tahu kan ini itu sudah benar atau tidak tindakannya. Jangan sampai tindakan yang sudah kita buat menimbulkan permasalahan baru yang dampaknya akan lebih besar. Dari semua yang sudah pernah diinginkan,
itu dijadikan pembelajaran ke depannya ketika ada kasus yang serupa atau Iya. mendekatnya seperti itu ya. Benar, dijadikan referensi. Betul. Iya, betul. Lanjut nih Bu, jadi apa nih Bu yang Ibu rencanakan ke depannya dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencana ke depannya nih. Kalau rencana ke depan, tetap prosedur operasional penyelesaian masalah itu harus ada. Kemudian kita juga tetap harus melibatkan orang-orang yang memang terlibat di dalam penyelesaian masalah tersebut. Terus jangan juga untuk selalu melakukan kolaborasi dan refleksi terhadap kesalahan paling ya. Terakhir nih Bu, jadi bagaimana Ibu mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan? Efektivitas suatu keputusan itu kalau keputusan sudah diambil dan tidak menimbulkan permasalahan baru atau tidak menimbulkan polemik di dalam suatu warga masyarakat sekolah, insya Allah itu keputusannya sudah mewakili semua pihak. Artinya semua pihak yang terlibat sudah merasa terwakili dengan keputusan tadi dan tidak merasa dirugikan. Itu sih sebetulnya. Saya sudah merasa leganya sih. Pokoknya sudah selesai gitu, jangan ada lagi gitu ya Bu ya. Hanya baik. Terima kasih Bu sudah menjadi narasumber saya hari ini untuk wawancara ini. Sudah habis Ibu pertanyaannya. Mudah-mudahan sukses selalu buat sekolah kita SMA 10 dan Ibu juga sukses selalu. Mudah-mudahan karirnya terus meningkat. Amin, insya Allah. Kiki juga lulus sukses. Amin. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara dari SMA Negeri 10 Batam, calon guru penggerak Angkatan 8. Hari ini akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan. Dengan bersama saya sudah ada Bapak Muhammad Darwin SPD, Kepala Pondok Pesantren Darul Falah di Madinias Kupang, Batam, yang akan saya ganggu sebentar nih Pak. Mohon izin minta waktunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Baik Pak, pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait bujukan moral ya. Kalau menurut kami banyak aja alasan itu, misalnya apakah dia permisi itu dengan alasan sakit, kalau sekali, dua kali, tiga kali, berarti mungkin kalau pandangan saya berarti ada tujuan lain. Maka kami akan tanya secara personal, karena kalau kita sendiri tidak pernah kita istilahnya mempermalukan diri. Jadi kita tanya personal. Jadi apakah ada masalah keluarga, apakah ada masalah yang lain yang harus sebegitu adil harus diselesaikan sehingga meninggalkan kelas ataupun pondok itu hal-hal yang dikerjakan di jam kerja. Jadi setelah kita panggil, biasanya si ustadznya atau ustaznya dia akan berkata, dengan begitu kita berikan solusi, karena prinsip kami di pondok kan musyawarah itu penting dengan menyelesaikan persoalan. Jadi sepanjang kita masih bisa bantu ya bisa kita bantu menyelesaikan persoalan itu. Yang penting harus tuntas dia menyelesaikannya, karena kalau tidak tuntas ya bakal begitu terus, dan itu menurut kami akan menjadi suatu hal yang tidak baik, menjadi contoh bagi ustazah atau ustaz yang lain untuk melakukan hal yang sama. Baik, berarti melalui pendekatan personal dan dilakukan secara kekeluargaan, begitu ya Pak ya? Baik Pak. Jadi ini Pak, pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yaitu kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Pak? Kami selalu memanggil Dewan Asasi Darwanti berkumpul, karena saya tidak pernah mengambil keputusan secara sendiri-sendiri, istilahnya individual. Bagi saya itu penting, kenapa? Setiap kebijakan itu harus melalui keputusan rapat bersama, sehingga apa yang sudah disepakati harus dijalankan. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, tapi kita juga selalu mengambil asas kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, kita akan panggil Dewan Guru atau Dewan Asatidz, kita ambil sebuah satu keputusan yang disepakati bersama. Dengan disepakati bersama itu sehingga mereka paham. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu yang harus mana yang harus didahulukan, misalnya disiplin ataupun suatu hal yang kebaikan, sepanjang misalnya tidak mengganggu misalnya jam belajar, jam kerja, atau ada guru yang jadwalnya kosong kan, guru kan
ada juga di satu hari itu dia kosong di jam ketiga atau jam keempat, nah kita masih bisa ambil toleransi di situ. Tapi kalau dia jamnya full dari jam pertama sampai sebelum zuhur full, dia nggak bisa memanage waktu, ya kita harus kasih teguran bahwasanya lakukan pekerjaan secara profesional dulu, baru mengerjakan hal yang lain di luar konteks pengajaran atau jam pelajaran. Baik, berarti pertanyaan ketiga saya nih Pak sekaligus terjawab berarti ya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak pakai selama ini, berarti tadi dengan pendekatan personal, terus dimusyawarahkan di dalam dewan guru seperti itu ya Pak, baru kemudian dilakukan pemanggilan secara individu, kemudian diputuskan apa yang ini. Langsung terjawab nih Pak pertanyaan ketiga saya ya Pak. Baik Pak, langsung ke pertanyaan yang keempat ya Pak ya. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak nih Pak? Kalau kami prinsipnya sesuai dengan arah dari Pak Kiai dan Ibu, yang kami kerjakan itu sama dengan konsep santri yang mondok di pondok kami. Satu hal yang dicari itu adalah kebahagiaan. Dengan kebahagiaan itu kita melakukan sesuatu itu dengan senang hati. Begitu juga dengan guru-guru, kami harapkan mudah-mudahan mereka itu dengan senang hati. Makanya di pondok kami itu tidak ada istilahnya, maaf mungkin ya, bahasa-bahasa hukuman dalam arti fisik, kekerasan, dalam itu nggak ada. Karena memang dari pondok kami sendiri melarang hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu mereka mengerjakan sesuatu dengan rasa bahagia. Nah, terkait hal-hal yang seperti itu biasanya sudah pasti guru ataupun dewan asatid akan ada sesuatu yang bisa kita lihat mungkin dari gestur wajah, terus mungkin dari sesuatu yang dikerjakan itu sepertinya tidak maksimal. Itu mungkin fungsi kami lah sebagai pimpinan di pondok, sehingga melihat sesuatu itu mungkin ketika 1-2 kali berjalan mungkin ada sesuatu yang kurang, ya maka kita akan tegur, akan kita panggil, ada masalah apa gitu. Jadi kadang-kadang kan guru atau asatid ini kan pandai dia menyembunyikan sesuatu gitu. Tapi kita mungkin bukan kita mau dalam arti kepo ya, ataupun dalam arti sesuatu itu harus kita ini kan tidak, cuman jangan sampai minimal mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren. Karena kita memang untuk materi umum itu difokuskan pagi sampai zuhur. Kalau ada zuhur ke asar itu kan materi dunia, materi yang pelajaran seperti apa. Saya kira begitu. Berarti sudah langsung ada penerapan budaya positif di sekolah ya Pak Ya. ya, dengan tadi menghindari hukuman fisik, Ya. terus penerapan kebiasaan yang baik seperti itu ya Pak ya. Nah, saya lanjut nih Pak, pertanyaan yang kelima nih Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Kalau kami pernah satu diskusi di Dewan Asatid, pernah juga saya tawarkan persoalan poin. Jadi poin misalnya berlaku untuk santri. Nah, apakah poin bisa kita terapkan ke guru atau asatid nih? Saya tanya ke guru. Ya rata-rata mereka mungkin mempertimbangkan. Ya, itu tadi saya bilang kita menjaga keluargaan bersama. Tapi yang penting kalau kita lihat hal-hal yang itu sudah kelewatan, maka kita sebagai pimpinan akan mengambil keputusan. Ya, keputusan itu juga tidak harus misalnya seseorang itu harus kita kita keluarkan, tidak. Kita tegur, ada teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, baru setelah teguran itu tidak mempan lagi, nah masih ada lagi lanjutannya. Mungkin surat itu seperti surat peringatan pertama. Jadi mungkin kalau di tempat yang lain dia teguran itu langsung SP1, SP2, SP3. Kita tidak teguran dulu secara lisan, kita tanyakan apa persoalannya, apakah memang harus ada sebuah pilihan yang pahit, di antara yang pahit maka mungkin itu sebuah konsekuensi. Tapi kalau hal-hal yang masih bisa kita selesaikan, saya kira mudah-mudahan selama ini belum ada kasus yang besar seperti itu, kecuali mungkin ustadznya ataupun ustazahnya tuh ada bahasa karena dia dari Batam, dia harus kembali ke pondoknya mengabdi, ataupun ada sesuatu yang misalnya mau menikah, mengikuti tugas orang tuanya ke luar Batam, maka itu sesuatu yang mungkin dia harus kerjakan. Ya kita monggo silakan, ada persoalan kalau di kita. Berarti tantangannya itu lebih ke arah butuh dukungan dari semua pihak. Pertama yang guru-guru seperti itu ya Pak. Baik Pak, saya lanjut nih Pak yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih waktu atau jadwal yang tepat untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak jalankan gitu kalau ada kasus gitu di sekolah Bapak?
kita selalu menyediakan waktu itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu kami selalu membahasakan di situ untuk sharing dengan Dewan Asatid, persoalan ataupun saran itu akan saya bawa ke pihak yayasan. Tapi di Sabtu itu kita sebelum zuhur biasanya kita ada sharing, maka ada persoalan dari santri sendiri terkait hafalan ataupun persoalan etika ataupun adab, baik maupun di persoalan ataupun masalah yang terjadi keluh kesah yang dialami oleh guru itu sendiri. Nah kebetulan kita di pondok kita ada satu metodenya namanya Stephen. Nah, Stephen itu satu metode adalah melalui deteksi pinjar flame 5 jari itu dengan teknologi canggih. Kita tahu santri itu belajar ataupun guru punya karakter dari 5 atau karakter. Jadi ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan terakhir itu insting. Nah secara teori itu ada penerapannya. Misalnya guru ini orangnya insting, ternyata dia orangnya berputar. Dari satu masa dia mengajar itu seperti sesuatu yang ya artinya punya jelek-jelek, sama santri juga begitu. Jadi makanya kalau santri kami menghafal itu aneh, kadang di pohon, kadang menyendiri di kolam, nanti dia sambil mendengarkan musik. Nah begitu mungkin yang metode kami pelajari begitu, dan alhamdulillah sampai detik ini berarti memang ada waktu tertentunya ya Pak ya, dan ada metode tertentu ya Pak ya. Wah, memang dikhususkan, berarti sudah terorganisir sekali ya Pak ya. Baik Pak, saya lanjut yang ketujuh nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Saya kan mempelajari juga secara teori bagaimana jadi seorang pemimpin, ya, artinya berjuang dengan apa adanya. Ada satu teori yang saya pelajari, misalnya laissez faire itu, misalnya dia hanya ABS asal bapak nanti dengan laporan, ternyata di lapangan tidak. Lalu saya kalau menurut saya sendiri, saya menganut paham egaliter itu artinya kebersamaan. Nah kebetulan di pondok itu memang saya paling tua memang. Jadi mungkin secara psikologis asatid atau guru itu mungkin menurut saya mereka sedikit segan ke saya. Tapi dengan begitu saya memandang kawan-kawan ini, saya bilang kita sama-sama mengerti di sini. Mungkin saya artinya secara organisasi aja saya sebagai psikolog, tapi kita di sini sama-sama membangun, sama memajukan pondok pesantren. Kalau ada masalah, tolong cepat didiskusikan dan juga persoalan saya. Nah, karena saya mungkin satu poin yang paling penting adalah komunikasi. Kalau kita hanya mohon maaf menerapkan cara pandang kita sebagai kepala sekolah dengan hanya menunjuk, memerintahkan, saya kira nggak akan efektif. Tapi saya biasanya apa yang terjadi, saya pasti turun ke lapangan. Itu harus sama-sama dengan guru ataupun dengan asatid, sehingga secara psikologis mereka melihat kalaupun mereka mohon maaf bermalas-malasan dengan kita turun sendiri, secara tidak langsung mereka akan segera melihat attitude kita sama action kita di pondok pesantren. Berarti memang semuanya harus dibantu oleh Dewan Guru, tetapi itu butuh semacam sosok gitu ya dari Bapak ya untuk menjadi teladannya mereka gitu ya Pak ya. Baik-baik Pak. Yang ke-8 nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi kan Pak, pembelajaran apa nih Pak yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk memutuskan permasalahan dilema etika ini Pak? Ya. Nah, memang manusia ini kan nggak ada masalah dalam hidup. Cuman saya mengkategorikan persoalan itu ada yang persoalan yang kecil, persoalan yang sedang, persoalan yang sangat rumit sekali. Nah kita kategorikan itu, nanti kita dengan berdiskusi kita ambil kesimpulan persoalan gawat nih, maka mungkin ya kita kesampingkan persoalan aturan. Tapi kalau namanya persoalan kecil hanya izin yang sifatnya hanya untuk ini, ya saya kira kita juga harus balik ke ini aturan yang harus kita jalan. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah ya Pak ya, dengan mengkategorikan permasalahan ya Pak ya. Baik. Jadi nih Pak, yang ke-9 nih Pak, apa yang Bapak rencanakan ke depan dalam menjalani dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Saya kira begini, guru itu kan seseorang yang sudah terdidik, sudah mempunyai pendidikan dan intelektualnya juga baik. Saya selalu bilang, apa beda kita seorang sarjana dengan orang tak sarjana? Sama juga orang yang berpendidikan dengan tak berpendidikan. Orang yang tak berpendidikan, sesuatu itu kadang dikerjakan apa yang secara kasat mata dia lihat. Nah, tapi kalau orang yang berpendidikan dia akan berpikir lebih jauh. Nah, begitulah saya terapkan begitu pada kawan-kawan. Kita ini dengan menjadi insan-insan yang terdidik, kita harus bisa memilah persoalan itu bagaimana. Persoalan itu apakah bisa diselesaikan setelah jam sekolah? Persoalan itu apakah nanti ketika waktu jeda itu bisa diselesaikan? Nah, atau persoalan yang memang udah
harus urgent yang sifatnya misalnya anak sakit, misalnya mungkin orang tua sakit keras, nah itu kita alhamdulillah kita nggak ada melarang karena di pondok pesantren kita tadi asas bersama sama, sehingga dengan begitu secara etika kesadaran mereka juga kita bahasakan begitu, mudah-mudahan mereka punya kesadaran sampai detik ini. Baik Pak, ini yang terakhir nih Pak. Bagaimana cara Bapak mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan? Ya. Jadi decision itu kan kalau keputusan, kalau di kami itu kan sentralistik. Dalam internal sekolah, alhamdulillah saya punya otoritas untuk kawan-kawan yang mengatur, sehingga karena saya dikasih sebuah amanah, maka saya melaksanakan itu kepada kawan-kawan itu sampai hari ini sih dengan maksimal. Dengan adanya sesuatu yang diberikan amanah seperti itu kepada kawan-kawan juga, saya selalu mengatakan yang penting bukan persoalannya aturan ini harus kita bagaimana menjadi manusia yang disiplin, bukan, tapi bagaimana di pondok ini guru-guru itu kalau bahasa Arabnya menjadi suatu hasanah, menjadi tauladan untuk diri sendiri, tauladan untuk lingkungan sekolah, dan tauladan untuk para santri. Jadi kalau misalnya saya mau menyimpulkan, berarti semuanya itu supaya efektif adalah berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan begitu ya Pak ya, dan melalui contoh teladan baik dari Bapaknya sendiri sebagai pemimpin maupun dari guru-gurunya untuk diri sendiri dan untuk para siswanya begitu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas gambarannya, sehingga nantinya ke depannya saya mempunyai gambaran untuk pengambilan keputusan yang baik dan bijaksana. Sukses terus buat Bapak, sukses buat Pondok Pesantren Darul Faroh, semoga semakin jaya, semakin sukses. Terima kasih banyak Pak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.